Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang cinta dan saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Pada kesempatan ini kita masih kembali bisa berada di tempat yang mulia dan tempat yang disucikan ini. Di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan untuk dibangun, kemudian untuk didirikan zikrullah di dalamnya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita termasuk yang menghidupkan zikir dengan majlis ilmu pada kesempatan ini. Kepada Allah kita memohon, semoga dimudahkan untuk memahami dan diberikan kemuliaan untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam senantiasa pula disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita ta'zim, yang kita ikuti, dan mudah-mudahan senantiasa kita istiqamah di atas jalan sunnahnya sampai kita suatu saat nanti bertemu dengannya. Kaum muslimin dan muslimat, kajian kita pada kesempatan ini kajian tematik. Tematik. Jadi temanya tidak ditentukan. Ditanya sama panitia apa temanya. Saya pikir dari semalam saya pikirkan temanya, tidak ketemu temanya. Jadi akhirnya saya tidak beri tema. Tadi pas mau ke sini banyak yang tidak dibayangkan. Akhirnya saya pilih sekarang satu. Kalau salah pilih mohon dimaklumi. Ya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal.
orang yang paling berat ibtilanya, ujiannya adalah para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang di bawahnya, yaitu para setelah para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Dan siapapun yang mengikuti dan mewarisi apa yang mereka wariskan, maka di dalamnya akan ada barisan para ulama, para duat ilallah tabaraka wa ta'ala, akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang berat-berat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena apa? Para rasul itu, para nabi itu berat sekali ujiannya. Kalau secara ini, secara akal, secara logis, kita katakan karena mereka orang yang paling hebat di antara umat manusia. Semakin hebat seseorang, maka ujiannya semakin berat. Semakin tinggi sekolahnya, semakin berat ujiannya. Makanya materi untuk anak kuliah tentu jauh lebih tinggi daripada anak TK. Ya dah? Nah sama. Nah, para nabi alaihim salawatullahi wassalamu alaih adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, yang Allah pilih untuk menerima amanah yang berat, yaitu amanah ar-risalah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kepadamu suatu perkataan yang berat. Ketika Nabi Yahya alaihissalam disuruh oleh Allah SWT untuk berpegang teguh dengan kitab yang telah diturunkan, ya Yahya khudil kitabah biquwwah, wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan kuat, dengan kokoh. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, harus dipegang erat-erat dan akan diwahyukan kepada Nabi SAW perkataan yang berat. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu mereka dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesiapan yang luar biasa. Kalau kita tengok Nabi Yahya seperti yang diriwayatkan dalam Israiliyat, beliau itu umur 3 tahun saja. Umur 3 tahun umur apa dia? Umur belajar keras. Hah? Atau umur 3 tahun sudah mau kuliah? Hah? Umur bermain kan? Umur bermain. Anak-anak umur 3 tahun main kan biasa. Tapi dia sudah, subhanallah, dikatakan kepadanya, diajak bermain, qala laysa lil-la'ib khuliqtu. Saya bukan diciptakan untuk bermain. Subhanallah. Jadi bukan untuk bermain. Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, sejak kecilnya juga sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makarimul akhlaq,
dengan ketinggian budi, keluhuran adab, dan kemuliaan akhlak. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya mengakui dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang bersih, orang yang mulia. Ya, akhun karim, ibnu akhin karim, saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Ini yang mereka lekatkan. Bahkan mereka memberikan predikat yang tak pernah diberikan kepada orang sebelumnya, yaitu Al-Amin. Ini langsung dilekatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Ini pengakuan yang diberikan oleh mereka bukan atas laporan-laporan kegiatan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kredit poinnya cukup, lalu diupayakan untuk mendapat predikat ini dan itu, tidak. Tapi secara natural, secara sunnatullah, kalau kita mungkin secara natural, mereka memperhatikan Nabi SAW, menguji secara sosial Nabi SAW, mereka dapatkan Nabi tidak pernah melakukan kecuali yang menyenangkan, kecuali yang menyejukkan. Bahkan di saat-saat genting sekalipun, baginda Rasulullah SAW, di saat mereka hampir berseteru dan menumpahkan darah, di saat terjadi banjir bandang di umur Nabi 35 tahun belum diangkat jadi Rasul, mereka ketika membangun Ka'bah kembali ya sama-sama, tapi pas nak mengangkat Hajarul Aswad dan mengembalikannya ke tempat, mereka berselisih siapa yang paling berhak, sampai-sampai hampir mereka menumpahkan darah gara-gara itu. Ya, karena itu kemuliaan luar biasa bagi mereka. Ma'asyarul kiram. Akhirnya ada yang menyarankan bahwa yang menghukum di antara kita pada hari ini adalah orang yang pertama masuk Masjidil Haram. Subhanallah, Allah sudah mengatur semuanya. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW yang pertama masuk pada hari itu ke Masjidil Haram. Dan memang Nabi yang pertama terus. Makanya berhak dia pertama masuk surga. Ma'asyiral kiram. Dan setelah Nabi SAW lalu membentangkan ridanya dan meminta kepada seluruh pimpinan kabilah memegang tepi kainnya tadi. Nabi SAW mengangkat Hajarul Aswad dengan tangannya yang mulia SAW. Dan memang tangan-tangan syirik tak berhak kan, tangan-tangan yang muwahhid inilah sebenarnya yang berhak. Makanya Nabi sendiri yang mengangkatnya. Dan mereka memegang kainnya. Lalu diangkat bersama-sama di atas kain Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian kembali Nabi meletakkan ke tempatnya dengan tangan yang mulia. Ini cerita di masa Nabi alaihissalatu wassalam belum berdakwah. Di masa Nabi SAW belum memperbaiki, baru menjadi orang baik. Di saat Nabi SAW baru menjadi orang saleh, belum menjadi muslih. Orang saleh baru menjadi saleh, tapi belum menjadi muslih yang membawa perbaikan dan perubahan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kapan baru Nabi SAW mendapatkan ujian berat? Yaitu di saat beliau mulai berdakwah. Dan tentu saja yang namanya perintis, perintis ya, yang memulai selalu lebih sulit daripada yang melanjutkan. Yang memulai lebih sulit daripada melanjutkan.
Tonton, bayangkan bagaimana tidak. Boleh dikatakan ilmu sudah hampir-hampir tidak ada lagi di sana. Di Makkah itu hanya semuanya berlaku atas dasar pikiran dan perasaan. Asal dipikir baik, dilakukan. Dirasa baik, dikerjakan. Asal menurut pikiran logika mereka, boleh dilaksanakan. Asal menurut perasaan mereka bagus, mereka kerjakan. Baik berupa keyakinan, peribadatan, hubungan sosial antar mereka, maupun adab dan adat istiadat serta tradisi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan semua mereka berpikir dengan cara yang sama karena memang lahir dari lingkungan yang sama. Dari lingkungan yang sama, tentu cara berpikirnya mirip-mirip, sama-sama. Kalaupun terjadi perdebatan, tapi akhirnya nanti selalu dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Selalu dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Tidak mungkin keluar dari adat istiadat yang ada. Karena mereka hanya berdasarkan pikiran dan rasa. Kalau berdasarkan pikiran dan rasa, tidak ada yang bisa kita anggap keluar dari kebenaran. Kan kasihan Pak, orang udah capek-capek lalu kita bilang tidak ada hasilnya, kan kasihan kan? Ya, orang udah penat-penat mengeluarkan biaya lalu kita bilang tidak ada pahalanya. Berat tak? Hah? Berat. Orang sudah sejak nenek moyangnya 7 keturunan melakukan itu, tiba-tiba mau dihilangkan. Contohlah, ya, misalnya antum coba pergi ke perayaan manusianya. Ya, perayaan apa namanya yang tiap tahun tuh? Tabui. Jangan sabui-sabui. Tabui ya, bulan Muharram, Masya Allah. Tabui itu berasal dari perayaan, tidak boleh sebut, marah orang Priaman kan belum saya sebut dah mulai marah. Kan itu. Belum lagi saya menyatakan salah sudah mulai. Hebat ya, sudah mulai nampak tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jangan coba-coba, karena itu kan dilakukan di bulan Muharram, betul kan? Kemudian yang melakukannya orang Islam, dan panitianya adalah tokoh-tokoh agama, bahkan bernama syekh dan ulama. Kan di bulan Muharram tanggal 10 ya, 10 Muharram ya, didukung oleh jangan bilang pemerintah dulu lah. Nah, tuan-tuan dah mulai mengadu nampaknya. Ya, nanti pasti diadu-adu kita pada pemerintah. Itulah bahayanya. Ya, dah diadu-adu dengan pemerintah tu mulai tak so. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang melakukannya para dai, para ulama, ditambah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, gitu kan, bahkan para pemuka umat. Jangan coba-coba menyinggung Anda, nanti dituduh aliran sesat. Karena apa? Karena merubah sesuatu yang sudah mapan, diterima turun-temurun, tak ada yang menegur sama sekali. Tidak ada yang menegur, tidak ada menegur. Siapa yang berani menegur, pindah ke Pekanbaru. Ini harus hijrah dari kampung. Harus hijrah dari kampung. Kalau tidak, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terbayang beratnya? Terbayang? Nah, ini yang akan dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seberat-berat dirubah adalah keyakinan. Adalah keyakinan. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan sumber pendapatan atau atau kekuasaan. Itu sangat berat. Pendapatan atau kekuasaan. Nanti kalau antum hapus ini, berapa PAD? Pendapatan
asli daerah yang akan hilang. Antum siap mengganti? Hah? Untuk tahun ini misalnya menghasilkan, ada sebuah kuburan di salah satu negara di Timur Tengah, penghasilan tahunannya hanya lebih kurang 50 juta pound. Berapa duit? Hah? Saya tidak tahu berapa. Saya hitung sendirilah. Nah, ya tidak kurang daripada sekitar mungkin 500 miliar atau 50 miliar penghasilan kuburan. Nah, kuburan tuh padahal aslinya ada cerita disebutkan oleh seorang syekh, awalnya kuburannya tepi jalan, awalnya orang singgah ziarah, kadang-kadang berdoa di situ. Ada 2 orang atau beberapa orang yang kempes ban mobilnya, apa namanya, kempes ya, ban mobilnya. Dia bocor di tempat itu. Sambil memperbaiki, diperhatikannya orang setiap datang, iya berhenti di situ. Kemudian berdoa, ini proyek besar ini proyek besar. Iya, proyek besar ini. Akhirnya dicari-cari, ketemu kaleng yang sudah berkarat, lalu dibersihkannya, ditaruh dekat kuburan itu. Dan mulai orang setiap yang singgah masukkan duit. Sehingga masukkan duit. Akhirnya terpikir olehnya, kalau ini dijadikan sumber pendapatan daerah, ini bagus. Akhirnya dia berkorban membangun, mengkeramik bagus-bagus kuburan itu dan menyiapkan kotak infak di situ. Akhirnya menjadi sumber penghasilan. Dia tidak peduli sesat orang, dia kan tidak tahu masalahnya. Yang penting dapat duit. Tentu kalau dapat duit ada pajaknya enggak? Ada pajaknya enggak? Enggak tahu ya. Ya kalau pemerintah kan kalau ada pajaknya senang enggak? Saya ulang lagi. Pemerintah dapat pajak senang enggak? 25%. Coba 50 miliar, 25% berapa? Enggak tahu tonton, payah itu ya. 12,5 miliar. Sudah selesai satu jembatan ya. Jembatan gantung. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering masalah berkaitan dengan keyakinan, dengan kebiasaan, dengan kekuasaan, dengan penghasilan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Maka Nabi SAW mendapat perintah dan tidak tanggung-tanggung pula. Wasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrik. Ternyata kerusakan terberat itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Dan itu pula yang paling berat untuk dirubah. Ya, jalan-jalan menuju ke situ banyak peminatnya. Macam tadilah. Ya. Nama orangnya orang kampung meninggal, dia dikubur di situ. Akhirnya menjadi terkenal, namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya, awalnya tidak syekh, tapi setelah dikubur jadi syekh. Awalnya tidak wali, tetapi setelah gila wali. Jadi karena saking hebatnya berzikir sehingga hilang akalnya. Dengan hilang akalnya menjadi wali. Awak zikir tahu indahlah mau hilang akal Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di mana pula di sejarahnya Nabi ngajarkan zikir menghilangkan akal. Nabi Sayyidul Khashi'in. Nah, orang yang paling ahli khusyuknya. Wa Sayyidul Zakirin. Orang yang paling ahli zikirnya. Kana yazkurullah fi kulli ahwalihi. Tapi tidak mengajarkan zikir sampai menghilangkan akal. Kalau dulu di kampung kami, jangan ngaji-ngaji, kok tidak tamakan di otak nih. Kalau tidak tamakan di otak, ya hilanglah dia. Subhanallah, berarti ada yang tak temakan. Makanya bukan dimakan gaji itu, tapi
dipahami oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sehingga banyak yang salah-salah kaji terpaksa dipasung di kampung. Tamakan kaji, subhanallah kaum muslimin. Akhirnya ini diberikan titel wali majrum. Makanya awalnya tidak syekh, tapi setelah gila jadi syekh. Awalnya tidak keramat, tapi setelah mati keramat. Subhanallah. Jadi bermula dari orang yang tidak tahu agama, tetapi melihat peluang untuk mendapatkan pendapatan di situ, akhirnya dibangunlah kuburan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Padahal ini adalah sebesar-besar jalan menuju kesyirikan. Itulah maka Nabi SAW di awal-awal dakwah melarang umat ziarah kubur. Karena masih terbayang oleh mereka mengkeramatkan kubur. Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beliau sudah melihat iman dan tauhid sudah kokoh, baru diingatkan. Kembali ke tadi kaum muslimin, akhirnya Nabi SAW ketika ditanya kepadanya oleh kekasihnya Aisyah radhiyallahu anha, apa kejadian yang paling berat yang dia alami? Dia mengatakan di saat kaumnya sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib semakin menjadi-jadi, ya semakin menjadi-jadi. Dulu mereka masih ada sedikit-sedikit segarnya pada Abu Thalib, karena Abu Thalib petinggi dan masih belum mau beriman. Nah, itu pula kalau sempat dia jadi orang Islam, enggak lagi kan. Di samping itu Khadijah, mereka orang jahiliyah dulu banyak berhutang budi kepadanya. Tuan-tuan kalau di Mekah nanti nak tahu, itu di sekitar Marwah itu semua tanah Khadijah itu dulu. Jadi Tuan Takor juga ya. Tapi tidak betul bahasa ini, mohon astagfirullahaladzim. Dia banyak tanahnya, banyak asetnya, orang kaya dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang-orang Quraisy banyak di antara mereka mantan anak buah Khadijah. Nah, pernah bekerja sama Khadijah radhiyallahu anha. Sepeninggal itu mereka akhirnya menjadi-jadi. Nah, waktu itu Nabi SAW berjalan, tidak tahu, pokoknya di bawah kakinya berjalan aja, nak mencari orang yang mau menerima dakwahnya, mau melindungi dakwah ini. Kalau sampai ke Taif, kemudian menemui para pemukanya, tapi bukan, kan mereka kan orang-orang sepersusuan Nabi di situ banyak. Karena Bani Sa'ad itu tidak jauh dari Bani Sa'ad, dekat dengan Taif. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi Nabi justru semakin dihinakan di situ. Berat, luar biasa. Nah kan andainya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para da'i, para ulama dihina, direndahkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya, khususnya ahlul ahwa wal bidah, para pengikut hawa nafsu dan pelaris bid'ah. Mereka pasti tidak suka dengan al-ulama warathatul anbiya, yang mewarisi nabi, para nabi. Dalam hal ini ulama kaum muslimin mewarisi nabinya kaum muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam yang murni dan asli, semakin berat yang harus dihadapi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang paling detail dalam memperbaiki sampai ke akar-akar permasalahan. Apapun penyimpangan, Nabilah yang memberikan pelurusannya. Makanya yang paling banyak tersinggung
Orang yang paling banyak membuat manusia tersinggung adalah, ayo, orang yang paling banyak membuat orang tersinggung adalah, Ustaz, Nabi, Syekh, lihat, karena dia yang membahas seluruh masalah. Makanya hampir seluruh orang Mekah memusuhinya. Betul kan? Kalau Ustaz, enggak raja. Dari seluruh orang Pekanbaru berapa yang musuhnya? Coba dicari. Ada banyak kan? Ada, tapi yang memusuhi bukan kebanyakan. Kebanyakan enggak tahu siapa saya. Aku kan hanya Ustaz kandang, bukan kondang. Kadang-kadang diundang. Bukan kodok diundang. Bukan kondang. Gitu. Jadi alhamdulillah yang tidak mengendal biasa aja. Tapi kalau saat itu siapapun yang di Mekah memusuhi Nabi alaihissalam. Kenapa mereka musuhi Nabi? Jawablah. Karena tersinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sodo ndak boleh aja nih. Semua bid'ah. Allah Mustafa saya sekarang ya. Ya semua ndak boleh. Ya, gimana kaum muslimin dan muslimat? Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Komandangkanlah apa yang diperintahkan kepadamu untuk mendakwakan. Jangan kendor. Ya, teruskan. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin itu. Jadi mereka, kita pula ini yang bilangnya sesat katanya. Dia sendiri yang benar. Itulah bahasanya. Dia sendiri yang benar. Akhirnya diprovokasi semua golongan yang ada pada waktu itu. Karena kepentingannya sama-sama tersinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli syirik bersekongkol sesama ahli syirik. Kaum munafikin sesama kaum munafikin. Belum lagi ahlul kitab al-Yahud wan Nasara. Belum lagi orang-orang Arab yang terganggu kepentingan atau merasa terganggu keamanan mereka. Karena yang diisukan Nabi adalah pengacau, mengacaukan tatanan masyarakat yang sudah ada, yang sudah eksis, merusak budaya, kearifan lokal dan seterusnya. Jadi semuanya yang tokoh adat memusuhi Nabi. Karena kebiasaannya pasti akan dirubah oleh Nabi SAW. Dan apalagi penguasa-penguasa. Mereka menyangka Nabi akan menjadikan mereka sebagai orang-orang biasa. Padahal subhanallah, kalau mereka mau menerima, Abu Bakar tetap di atas. Ya dah? Abu Sufyan ketika masuk Islam tetap jadi pemuka. Iya Pak ya? Ali bin Abi Thalib tetap terangkat. Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas tetap menjadi pemuka Bani Hashim. Tidak ada yang kurang. Bedanya adalah mereka menjadi aman, nyaman mengikuti Islam dan beriman. Sedangkan Abu Jahal mati dengan kekufuran dan kebencian. Abu Lahab terbakar gara-gara hasad dan dengkinya. Dan Ubay bin Khalaf mati dalam kekufurannya. Jadi siapa yang manis sejarahnya? Orang-orang beriman. Wal aqibatu littaqwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Kayaknya di mana-mana begitu ya. Ya semalam saya disiap begitu juga. Awak baru mulai dah habis waktu. Terus kita sudahi aja. Azan dulu tambahannya 2 kali lipat. Hah? Jangan menyesal kayak tadi orang tuh subuh-subuh. Terus katanya habis itu awak nak majau, awak nak pergi kantor dan sebagainya. Terus silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam adalah karena sudah menjadi dai, menjadi muslih yang merubah atau membawa perubahan yang memperbaiki keadaan dari syirik kepada tauhid, daripada kezaliman kepada keadilan, daripada sesuatu yang diada-adakan kembali ke jalan yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi yang sebaik itu dulu sekarang berubah menjadi orang yang tidak baik di mata masyarakatnya. Dulu amin, al-amin, sekarang al-khain. Dulu sadiq, sekarang kadzab. Dulu orang baik-baik, sekarang menjadi pengacau, menjadi orang yang dimusuhi. Kaum muslimin dan muslim, bahkan ada yang tidak membunuhnya, ada yang tidak mengusirnya, dan berapa kali Nabi disakiti. Bahkan setelah meninggalkan Mekah pun Nabi tetap diikuti dan dibuntuti. Subhanallah. Padahal kan ya Pak ya, dan ditinggalkannya Mekah. Kenapa mereka harus perangi lagi Nabi alaihissalatu wassalam? Tapi tidak. Jangankan itu, hijrah pun orang
Dilarang. Makanya kebanyakan hijrahnya, sembunyi-sembunyi. Siapa yang ketemu ditangkap, dianggap sebagai gerakan separatis yang akan membahayakan keamanan negara. Tapi waktu itu belum ada negara. Kepentingan mereka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, masalahnya bukan masalah hanya menghancurkan masyarakat Mekah. Karena Nabi membawa sebuah dakwah misi yang bagi mereka itu sangat berbahaya, yaitu merubah dari kebiasaan lama menjadi sesuatu yang baru yang lama tidak mereka kenali. Walaupun itulah sebenarnya yang asli. Dulu kan ketika dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendirikan agama Islam. Tetapi mereka merubah-rubahnya, menambah-nambahnya, memodifikasinya, sehingga syirik menjadi agama khas mereka. Kezaliman adalah tatanan khas mereka. Maka ladang Nabi SAW memperbaiki mereka dari semua lini. Makanya Nabi dimusuhi di semua lini. Karena semuanya harus dirubah oleh Nabi SAW. Nabi tidak hanya memberikan obat penenang, tapi adalah obat yang menyelesaikan penyakit, membuat mereka selamanya tenang. Tetapi tidak semua orang sakit mau diobati. Apalagi kalau tidak merasa sakit. Coba kita, kemarin banyak yang sudah COVID tidak mau di-COVID-kan. Iya kan? Dia sakit, tapi tidak mau. Setelah down, setelah dalam kondisi kritis, baru rumah sakit. Habis itu wafat. Yang disalahkan rumah sakit. Rumah tidak mati, sampai rumah sakit mati kata. Iyalah, antum bawanya ke rumah sakit ketika hampir mati, iyalah. Kan begitu saja. Kebanyakan gitu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Demikian juga banyak orang yang saya sehat-sehat tidak mau periksa. Tiba-tiba ternyata ada kanker stadium lanjut. Ya kan? Dia aman-aman saja. Merasa aman, tetapi yang tahu tentu saja ahlinya. Sebenarnya periksa aja lah dulu, soal berobat kemana itu urusan antum kan. Saya pakai herbal saja lah, tidak masalah. Tapi coba periksa. Kadang-kadang segar aja nampaknya kan, olahraganya rajin, tiba-tiba stroke. Karena apa? Lupa mengolah jiwa. Hanya yang diolah raganya, jiwanya tidak diolah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, harus seimbang. Kita disuruh oleh Nabi SAW mengolah jiwa dan mengolah raga. Ini enggak, kita olahraga rajin, olah jiwa pemalas. Masya Allah, bangun subuh juga. Cuman bedanya ini ke Car Free Day, ya ini ke majelis ilmu. Mana yang lebih hebat sehatnya? Majelis ilmu atau Car Free Day? Atau bagusnya nanti bikin tablik akbar di sana ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tak bisa kaum muslim. Akhirnya Nabi SAW. Nah, siapapun yang seperti Nabi cara berdakwahnya, mengembalikan tauhid itu secara utuh dan murni dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka akan paling dimusuhi oleh yang tidak mau dirubah. Yang tidak mau dirubah karena berdasarkan pikiran dan rasa. Maka jangan heran kalau di masanya Imam Ahmad adalah orang yang paling berat ujiannya, karena berhadapan dengan orang-orang yang berubah akidahnya dari kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah dan seterusnya. Belum lagi Syiah, Murji'ah, Qadariyah, dan yang paling parah waktu itu adalah fitnatul Jahmiyin, Al-Mu'attilah, dan memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Tapi Imam Ahmad rela untuk berjihad untuk tidak mengatakan itu. Berapa ulama yang dibunuh gara-gara itu? Karena memang ahlil ahwa wal bidah
di sepanjang zaman kalau dapat menggunakan tangan besi dan pedang kayu untuk menyiksa ahlul haq melalui para penguasa. Maka Imam Ahmad yang berkuasa pada itu adalah khilafah Abbasiyah, mulai dari Al-Ma'mun sampai kepada Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, harus yang menjadikan Imam Ahmad sebagai orang yang dianggap aliran sesat di masanya. Coba bayangkan, Imam Ahmad dianggap orang sesat. Padahal beliaulah imam ahli sunnah menurut ahli sunnah bittifaq. Tapi ahlul batil menganggap Imam Ahmad tidak mengikuti sunnah. Menurut mereka, ilmu mereka lah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, asyrul kiram dirahmati, apalagi didukung dengan kekuasaan. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di saat banyak dari rambu-rambu agama yang dilanggar, rambu-rambu tauhid yang dicabut, ibadah-ibadah yang diada-adakan yang tidak berdalil, maka beliau pun berjihad melawan orang kafir dengan pedangnya dan melawan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat dan menyesatkan, mendakwahi mereka dengan penanya, sehingga banyak tulisannya. Nah, dia dibenci oleh banyak kalangan karena memang semua kalangan yang menyesatkan, hampir semua golongan sesat, beliau ada tulisan untuk membuat umat ingat. Nah, setiap golongan tersebut, bahkan orang-orang yang non-muslim pun membenci beliau karena apa? Karena pikirannya tadi, karena kitab-kitabnya. Oleh sebab itu, kenapa orang barat sekarang rajin mempelajari pemikiran Ibnu Taimiyah rahimahullah? Bukan karena mereka nak memajukan, tetapi supaya para boneka-boneka yang diambil dari negeri-negeri muslim punya keahlian untuk menolak pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan memposisikannya sebagai orang-orang yang tersesat. Di dunia barat, di pusat-pusat studi Islam di barat, Ibnu Taimiyah dikaji pemikirannya, bukan untuk diikuti, tapi untuk ditakut-takuti. Sehingga umat nanti kalau sudah tamat barat, kalau bahas tentang Ibnu Taimiyah, hati-hati, ini pendiri Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah jauh lebih dulu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mana dulu Ibnu Taimiyah sih? Ibnu Taimiyah lebih dulu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-12, beliau di abad ke-8, abad ke-7. Rahimahullah wa jami'an. Tapi ada yang mengatakan pendiri Wahabi. Tauhid yang membagi tiga, Syekhul Islam Taimiyah penemunya, yang mencetuskannya. Sebagian menisbatkan pada Trinitas. Ya, seperti keakidahnya orang Nasara. Ya, orang yang mengatakan ini semoga mencabut perkataannya karena ini sama dengan menghukum kafirnya seseorang. Dan memang banyak di antara orang-orang yang dianggap berilmu di kalangan ahli bid'ah menghukum Syekhul Islam sebagai kafir. Maka Ibn Abdul Hadi Dimashqi menulis kitab Ar-Raddul Wafir ala man hakam ala Syekhul Islam bil annahu kafir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang-orang Yahudi juga memusuhi Ibnu Taimiyah rahimahullah karena kitabnya yang menjelaskan bagaimana kesesatan orang-orang Yahudi. Demikian juga An-Nasrani juga memusuhinya karena dia menjawab al-jawabu as-sahih liman baddala dinal masih. Orang-orang Syiah sangat memusuhi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah karena dia menulis kitab Minhajus Sunnah untuk menolak pemahaman orang-orang Syiah Rafidah. Ahli filsafat, ahli kalam, ahli mantiq juga memusuhi Syekhul Islam Taimiyah karena beliau juga menulis kitab Raddu alal Mantiqiyyin. Dan al-Murji'ah, al-Qadariyah, al-Qaramithah dan seterusnya juga memusuhi beliau. Sampai orang-orang Sufi juga sangat memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena kitabnya Raddu ala Kitabil Istighatsah. Al-Istighatsah yaitu menolak istighatsah yang tidak disyariatkan. Apalagi kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, yang membedakan antara walinya syaitan dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena orang sekarang tidak asal ada kejadian aneh, kadang sihir dianggap wali. Jadi ada beberapa ciri yang dia sebutkan, ada 5 ciri diantaranya bahwa karamah itu tidak dituntut. Karamah itu tidak dituntut tapi diberi. Karamah itu tidak diwariskan, tetapi apalagi dititiskan. Ya, kalau datuknya punya keramat, nanti gus-gusnya punya keramat enggak. Kalau datuknya jadi wali, anak muridnya jadi wali semua tidak. Dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Hatta law ra'aituhu yajri 'alal ma' aw yatiru fil hawa." Saya tidak percaya sekalipun dia berjalan di atas air, terbang di udara, sampai saya mengetahui bagaimana mauqifnya, sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang wali dengan meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wali juga, tapi walius syaitan. Nah, Syekhul Islam Taimiyah punya kitab untuk menjelaskan itu, sehingga dimusuhi oleh orang-orang yang menganggap wali yang bukan wali. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Ibnu Taimiyah dan orang Khawarij juga sangat membenci beliau, karena beliau juga menulis kitab tentang bagaimana menjelaskan kesalahan mereka. Demikian juga kaum Asy'ariyah, beliau juga menolak pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan. Di antaranya mereka ketika bicara tentang ilmu al-kalam, Allah berbicara atau tidak? Tidak, Allah tidak berbicara, tapi kalamun nafsi. Arti itu kalam yang ada dalam dirinya, tapi Allah tidak boleh disebut dengan nafs. Allah tak boleh disebut dengan nafs karena jiwa. Allah tidak punya jiwa. Kalau sebut jiwa nanti berbahaya, sesat kita. Tapi dia menyebut Allah punya kalamun nafsi. Syekh, gimana tuh Ustaz dalam nafsirnya? Jadi makanya akidahnya mutanaqidat, saling bertentangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah tidak berjihad. Taib, kita tidak ada masalah. Tapi ada sebagian mereka yang percaya Allah dilihat pada hari kiamat. Tapi gimana lihatnya? Kemana-mana juga lihatnya. Allah musta'an. Jadi Allah itu kaum muslimin dan muslimat, tapi Allah sunnah tidak. La tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar wa huwa latiful khabir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga pada hari ini, mungkin kita agak viral hari ini tentang orang-orang yang melecehkan Syekhul Islam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih. Saya hanya mengatakan bahwa orang yang membenci beliau dengan 2 sebab saja. Satu, karena memang tidak mengenal beliau dengan baik. Yang kedua, mungkin kenal beliau dari lisan-lisan yang membenci beliau, yang memusuhinya. Alhamdulillah di barisan yang memusuhi, kalau antum lihat daftarnya, ya pasti ahli bidah wal khurafat. Naam, ahli bidah dan hawa. Makanya saya hanya mengatakan, kalau dia mengatakan kan dia tukang jam, kalau begitu nanti orang menolak Nabi Muhammad kan dia tukang gembala kambing. Orang menolak Nabi dengan gara-gara tukang gembala kambing. Nah gimana tuh sih? Ya, nanti antum kufur kepada Rasulullah SAW. Mana, mohon maaf ini dari pekerjaan, mana yang lebih hebat, penggembala kambing atau tukang jam? Antum sekarang mau wang apa kojo kubalo kambing, ini bilang tukang jam, mana yang lebih bergengsi? Ayo. Hah? Tukang jam lebih bergengsi di mata masyarakat hari ini kan? Kita bukan maksud merendahkan, mohon maaf, jangan salah paham. Jelas? Jadi gara-gara dia tukang jam, itu tidak harga ilmunya. Imam Abu Hanifah dulu tukang jualan. Imam Ahmad pernah jadi tukang angkat di pasar. Tukang angkat di pasar. Lalu antum meragukan Imam Ahmad? Syekh, Ustaz, Imam Ahmad pernah jadi tukang angkat di pasar. Lalu untuk apa ikut Ahmad bin Hanbal tukang angkat? Jadi ini adalah kaum muslimin dan muslimat, lisan-lisan yang berdosa seperti ini. Ya, kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena memang Syekh sangat keras, sangat tajam pelurunya.
kepada orang-orang yang mengikuti dan melariskan bid'ah. Segala bentuk kesesatan di abad ini hampir semuanya beliau ingatkan umat untuk tidak mengikuti. Oleh sebab itu beliau akhirnya menjadi orang yang paling diuji. Tapi kalau antum nak tahu reputasinya, buat perbandingan sajalah. Antum yang mengatakan bahwa mentakhrij hadis bisa oleh anak semester 1 dan 2 sambil merem. Nah, cobalah takhrij hadis. Ada berapa kitab takhrij yang antum tulis? Ayo. Tunjukkan kepada umat saya kalau Albani menulis 12 jilid atau 16 jilid silsilah sahih, saya tulis 60 jilid. Tapi saya bertengok nanti apa isi dalam sebab tidak sedikit kitab panjang-panjang, tebal-tebal, awalnya keraguan, ujungnya bimbang. Ya, saya baca kitab, Masya Allah, waktu itu 200, tidak banyak betul lah, 250 halaman. Baca dari awal sampai akhir, awalnya keraguan, ujungnya kebimbangan. Nyesal saya bacanya. Teringat saya dalam baitnya Syekh Hafiz Sufyan Al-Hakami, Ujuzatul Adab, wa kam kitabin haqquhu an tutlifah. Berapa kitab lebih baik dihilangkan saja daripada disimpan-simpan. Lebih banyak mudaratnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah berubah hafalannya suatu hari. Agak sulit dia menghafal. Dia pikir apa dosa yang saya buat. Karena orang yang jarang berdosa, dia payah jadi dosanya. Kalau kita kan tidak payah betul kan? Akhirnya ternyata di pustakanya ada Kitabul Qanun. Pernah dengar Kitabul Qanun? Siapa yang nulis? Syekhul Islam Ibnu Saina. Akhirnya beliau jangan-jangan karena kitab ini. Karena Ibnu Saina itu Ibnu Sina bahasa kitanya. Ya, Ibnu Saina dia punya banyak penyimpangan. Di antaranya adalah dia mengatakan bahwa kenabian itu bisa diusahakan. Seseorang siapa yang ingin jadi nabi, buat latihan-latihan khusus. Mau jadi nabi palsu? Kaum muslimin dan muslimat. Ini kesesatan yang luar biasa. Tapi karena dia lebih menonjol di ilmu kedokterannya, sehingga banyak kaum muslimin yang menganggapnya sebagai bapak kedokteran dunia. Tidak ada masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala, kalau antum memang katakan kitabu sifatis salah misalnya, semua orang bisa tulis kok, tulislah, tidak apa-apa. Nanti kita lihat, ya kita bandingkan. Karena mana perkataan ulama, mana perkataan ulama akan berbeda. Tidak akan sama. Karena seperti kata Imam Malik rahimahullah, apa juga ditulis kita Al-Muwatta lagi ya Aba Abdillah. Kan sudah ada muwatta yang lain. Dia bilang, makana lillahi baqin. Yang karena Allah itu akan kekal. Wa amma zabadu fayadhhabu jufa'ah. Adapun buih-buih itu akan hilang, dipergi cuma-cuma. Ternyata Al-Muwatta sampai hari ini Al-Muwatta sampai hari ini masih ada digunakan orang. Muwatta yang lain dah hilang. Mungkin wallahu alam, Allah tahu kebaikan dalam hatinya Imam Malik rahmatullahi taala alaih. Bukti ikhlasnya beliau ketika kitabnya itu minta dijadikan sebagai kitab undang-undang negara, Imam Malik menolaknya. Kalau awak tuh bayang berapa royaltinya tuh kan? Iya kan Ustaz, kita Ustaz yang ini kami jadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Masya Allah. Terbayang tuh nama saya disebut-sebut dalam buku sejarah. Tapi Imam Malik tidak. Tidak. Alasannya saya tidak tahu semua ilmu. Sahabat-sahabat Nabi menebar kemana-mana. Mungkin ada hadis-hadis yang belum saya ketahui. Nah, kalau ini diwajibkan secara negara nanti, berarti hadis-hadis yang Nabi yang lain akan ditolak orang. Karena ini perintah negara. Maka Nabi SAW, Imam Malik rahimahullah tidak melakukannya. Nah, kalau seandainya antum mengatakan Albani rahimahullah ta'ala sesat menyesatkan, buktikan saja di mana sesat menyesatkan, sampaikan. Tapi jangan dengan fitnah.
Dia tidak tahu apa-apa kok, cuma tukang jam katanya. Antum di perpustaka berapa lama sehari? Nggak ada yang berani nunjuk tangan. Hah? Kuat 40 menit sehari tiap hari? Hah? Enggak ya? Kuat sampai tidur. Ya, sampai tidur lah kuat. Ya, tahulah kita kaum muslimin, tahulah kita sekarang bagaimana. Beliau bisa duduk di pustaka 14 jam tiap hari. Ya. Itu manuskrip yang ada di Al-Zahiriyah. Sekarang namanya Maktabatul Asad. Pustaka nasionalnya Suriah itu. Seluruh manuskripnya beliau sudah baca. Dan beliau yang buatkan fihrisnya. Indeksnya. Kan cuma bikin indeks saja. Kan cuma katanya. Memang tidak akan tahu kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali yang punya kelebihan. Orang kekurangan pasti tidak jatuhkan orang lain. Baru tahu kelebihan bila tahu kelebihan orang yang punya kelebihan. Kalau itu tidak akan tahu. Ada teman saya orang Yaman ketika nanya, kamu apa? Disertasi kamu apa katanya? Saya bilang tahqiq. Oh, tahqiq mudah katanya. 2 minggu selesai katanya. Mudah-mudahan doakan aja lah saya bilang. Awak ada 3 tahun kerjakan belum selesai. Padahal tiap pekan pembimbing saya tidak kasih napas. Tiap pekan mesti bimbingan dan mesti tidak kurang dari 20 halaman. Itu katanya paling sedikit. Setiap apa? Setiap pekannya. Kalau sempat dia berhalangan, pekan depan 2 kali bimbingannya. Kalau sempat saya berhalangan, pekan depan 2 kali. Itu kata kawannya bisa 2 pekan katanya selesai. Akhirnya ada kesempatan dia datang ke rumah, saya tes. Saya suruh dia pegang manuskripnya, akhir kita muqabalah. Ya, mengkomparasikan yang saya tulis dengan ini. Kan saya kan enak, saya sudah nulis kan di komputer. Dia suruh pegang manuskripnya. Tolong antum bacakan sebelum. Gitu ya. Gimana sih? Tolonglah baca katanya. Orang Arab itu, belum lagi orang Indonesia, betul orang Arab. Padahal jelas. Saya nak tengokkan modelnya kan tuh kan, dia tahu. Tapi bukan kitab ini, kitab yang lain ya. Nah ini jelas kan? Tidak nampak. Berarti itu tidak nampak. Jadi dibacanya. Ya, tidak jelas juga. Bagi yang tidak tahu, dia akan menganggap mudah memang. Bagi yang belum merasakan, dia anggapnya mudah. Sama orang nengok air, orang nengok berenang, mah mudah tuh katanya. Airnya terlompat, dia gaya batu. Orang gaya bebas, dia gaya batu. Kalau ada yang barang mengatakan, itu mudah, pekerjaan senang itu katanya. Buktikan aja lah dulu. Buktikan aja. Tapi kalau maksud antum takhrid dengan maksud ambil al-mu'jam, al-mufahris, lalu salin yang dalam mu'jam tuh, itu memang itu bukan takhrid namanya saya. Jadi kalau itu yang maksud, yaitu yang kita lihat ketika bimbing skripsi anak-anak ini, yaitu bukan takhrid, itu kashkul namanya menurut kami itu. Tahu kashkul? Sodo disobuin dalam tuh. Tidak ada intisari, belum ada intisarinya. Kalau itu maksud takhrid, berarti antum tidak paham takhrid. Kalau itu nggak usah ngomong tentang takhrid. Ya, kalau hanya sekedar mengumpulkan direwat Kolesianu itu tidak takhrid namanya. Jelas ya? Itu apa mengumpulkan ulang kombui namanya. Belum disaring, belum tuh kombui, peke, ketidiang, ya tidak ada yang tahu itu gimana. Itu kamus. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Buktikan aja. Nah, kalau misalnya beliau menulis tentang hukum sesuatu, misalnya tentang musik, antum tulis saja tulisannya berdasarkan hadis Nabi ya, bukan hadas kamu. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau demikian kita jadinya ilmiah, bukan tuduh menuduh, bukan rendah merendahkan, bukan fitnah fitnah. Enggak, kalau sudah kehabisan dalil pasti Wahabi. Iya, kalau sudah kehabisan dalil pasti fitnahnya Wahabi, perusak umat, pecah belah umat. Semuanya dia saja yang benar, dia yang sunnah, yang lain tak sunnah, semuanya bid'ah. Mana pula kita bilang semua bid'ah?
Dari tadi berapa banyak saya bilang bid'ah? Itu mah. Iya, enggak banyak. Kalau teman saya kreatif dulu ketika kuliah, ada syekh itu selalu bilang yakni dihitungnya. Alhamdulillah sehari ini 149 kali kan. Tidak ngomong pakai yakni. Atau ada lagi yang satu ainam aywa gitu ya. Kalau kita apa gitu ya? Dihitung orang. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya. Orang yang biar tuan-tuan tahu, ya biar tuan-tuan tahu bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, cukuplah dia didapat apa namanya oleh tim King Faisal Nobel, yaitu hadiah Malik Faisal untuk karya-karya ilmiah dan jasa para kaum muslimin di dunia. Kan tidak berapa banyak yang dapat kan. Kalau Indonesia yang saya ingat hanya Profesor Dr. Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala yang mendapatkan itu di masa dulu ketuanya Raja Pahat rahimahullah. Selain itu belum ada yang dapat di Indonesia kayaknya. Entah kalau yang ngomong itu yang dapat nanti ya. Nah, engkau muslimin dan muslimat. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, tim penilainya kan Wahabi semua, kan itu lagi nanti. Wahabi lagi. Antum tukang fitnah jadinya, bukan ilmiah. Ya, asal Wahabi pasti tidak benar. Jelas ya? Nanti saya bilang pula asal antum pasti tidak benar. Tidak boleh begitu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya, yang tim penilainya dari berbagai negara, bukan hanya dari Arab Saudi. Oleh itu kaum muslimin. Nah, ketika konferensi di Mina, salah satu musim haji, di situ hadir ulama-ulama dunia yang haji pada masa itu. Ada Syekh bin Baz yang waktu itu mufti kerajaan Arab Saudi, ada Syekh Al-Albani, di antara yang hadir ada Dr. Yusuf Al-Qardawi, hadir Mustafa Zarqa, kalau tidak salah juga hadir yang Imam Abu Zahra yang dari Mesir, dan lain-lainnya hadir waktu itu. Ketika waktu salat, siapa yang diminta jadi imam? Ayo. Harusnya kan karena tuan rumah orang Arab Saudi, tentu imamnya Syekh bin Baz. Itu hak dia memang. Tuan rumah jadi imam. Karena dia muftinya. Syekh bin Baz. Nah, sekarang Syekh bin Baz ingin memberikan hak ini kepada yang menurut beliau lebih berhak gitu. Siapa yang ditunjuknya? Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Tidak ada ulama yang protes. Syekh, ini tidak berhak, itu orang bodoh, itu tukang jam, masa itu jadi apa? Ya, masa tukang jam jadi imam gitu. Tapi Syekh Al-Albani bukan jenis orang yang suka dipuji. Dia bilang, la ya Aba Abdul Latif. Dia tidak mau. Tidak mau dia jadi imam. Anta syekhuna, anta imamuna. Kamu Syekh Abdul Aziz, imam kami, dan syekhnya kami. Kami ini hanya murid-murid gitu. Lalu apa kata Syekh bin Baz? Ya Aba Abdurrahman, ana wa anta fil Qur'ani sawa. Saya dan antum hafalan Qur'annya sama. Enggak ada yang 31 juz. Ya, sama-sama 30 juz. Jadi tidak bisa sama. Syekh Albani dan Syekh bin Baz hafalannya hanya 30. Kan ada yang bilang tidak habis kan itu ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Syekh bin Baz mengatakan, ana wa anta bil Qur'ani sawa, lakin anta a'lamuna bis sunnah. Jelas ya? Anta a'lamuna bis sunnah. Di depan para ulama dunia waktu itu. Engkau adalah, kalau Quran sama, cuman kalau sunnah, antum orang yang paling tahu di antara kami tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kawan-kawan pasti jawab tuh, sesama Wahabi jangan saling mendahului gitu. Kan itu lagi. Kan saya bilang tadi, hadir di situ ulama dunia yang bukan Wahabi. Jelas? Enggak, mereka segan-segan semua. Subhanallah, antum mulai menuduh ulama. Enggak fair, enggak jujur, enggak berani.
Antum yang berani ya, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh beliau. Karena insya Allah beliau termasuk yang warasatul anbiya. Kita hanya menyebut al-ulama warasatul anbiya, padahal warisannya nggak ada kan? Ya kalau memang ulama itu warasatul anbiya, dia harus buktikan ini warisannya. Ini asal dapat nama ulama, tapi yang dibawanya bukan warisan Nabi. Ada kan? Ada. Ya, bisa saja berdasarkan kreatif sendiri, atau bisa saja berdasarkan dalil yang tidak sahih, berarti tidak sabit dari Nabi SAW, atau pemahaman yang bercanggah dengan apa yang Nabi pahamkan kepada para sahabatnya, berarti tidak warisan Nabi. Hanya antum kira warisan Nabi karena dibungkus dengan hadis Nabi SAW. Karena pemahamannya tidak seperti itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya kita pahamlah bahwa tidak semua yang mencela lebih baik dari yang dicela. Bahkan lebih tepatnya, yang mencela biasanya tidak paham siapa yang dicela. Karena sebodoh-bodohnya orang kaum muslimin tak mungkinlah mencela para ulama walaupun tidak bersetuju dengannya. Lisan kita harus dijaga, apalagi mereka yang dikenal dengan as-sunnah. Bukan berarti kita katakan oh berarti sama dengan Nabi. Na'udzubillah. Ketika Imam Ahmad oleh Imam Asy-Syafi'i dikatakan ya Aba Abdillah anta a'lamuna bisunnah. Tadi Ibn Baz ke Albani, kamu lebih kenal tentang sunnah daripada kami. Saya ingat pula dengan tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi antara Al-Mizzi dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka itu ibarat sanad dengan matan. Tahu sanad? Antum tidak bersanad kajian nampaknya. Sanad, tahu sanad? Nah. Ibarat sanad dengan matan. Al-Mizzi dia menonjol di rijalul hadis. Sanad-sanad hadis. Sedangkan Ibnu Taimiyah lebih punya kelebihan memahami matan hadis. Makanya bila bertemu antara Al-Mizzi, penulis Tahzibul Kamal, kecil kitabnya hanya 35 jilid. Ya. Iya, kalau sempat Al-Mizzi hadir masa sekarang ini ya, antum ini juga itu. Ya, dia itu sambil merem aja nulisnya itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Al-Mizzi rahimahullah sanad. Bila bertemu Al-Mizzi dengan Syekhul Islam Taimiyah, orang bilang iltaqas sanad wal matan. Bertemu sanad dengan matan. Sahlah sebuah riwayat. Jelas? Jelas. Jelas kan? Nah, tiba-tiba nanti antum bilang Syekhul Islam jahil. Ya kita bilang anta yang jahil. Iya. Kalau itu, makanya ketika Imam Ibnu Hazm rahimahullah al-Andalusi ketika menyebut Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Surah atau Sawra At-Tirmizi, tahu kan? Penulis Sunan At-Tirmizi. Kata Imam Ibnu Hazm kan, mohon maaf, seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, dalam menghukum hadis banyak wahamnya. Bukan saya ya. Nanti antum adu pula saya dengan Ibnu Hazm nanti. Hebat pula dia Ibnu Hazm katanya. Bukan. Kata Az-Zahabi, banyak wahamnya dalam menghukum hadis. Ala kulli hal, dia menghukum Imam At-Tirmizi majhul. Tahu makna majhul? Tidak dikenali entah siapa orangnya. Nah, antum terima tuh? Siapa Desmond? Tentu antum tidak bisa terima. Apalagi Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Az-Zahabi? Bal antal majhul ya Ibn Hazm. Kalau antum bilang At-Tirmizi majhul, kamu yang majhul. Ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tak akan mengenal
orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Orang yang tak punya kelebihan tentu dia menganggap orang tak tahu apa-apa karena dia sebenarnya tidak mengenali kelebihan itu. Tetapi orang yang punya kelebihan dia tahu kelebihan itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i bilang ke Ahmad, ya Ahmad, ya Aba Abdillah, anta a'lamuna bis sunnah. Kamu lebih alim dari kami tentang sunnah. Diakuinya. Jelas ya? Lidzalika idza alimtum hadisan sahihan fa akhbiruna. Bila kamu tahu ada hadis sahih, beritahukan ke kami. Jelas? Jelas tak? Nah. Dan Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau musafir mencari hadis ke Yaman, menemui Abdul Razzaq As-San'ani, bertemu pula dengan Syekh Asy-Syafi'i di Masjidil Haram. Padahal tujuan utamanya ke Masjidil Haram Makkah itu berguru pada Sufyan bin Uyainah. Karena Sufyan bin Uyainah lebih senior dari Imam Asy-Syafi'i. Karena Sufyan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Riwayatnya lebih luas dari riwayat Imam Asy-Syafi'i. Riwayat Sufyan bin Uyainah. Tetapi apa kata Ahmad? Kalau Yahya bin Ma'in tetap ke Ibnu Uyainah dia. Karena tujuan awal begitu. Tapi Asy-Syafi'i tidak. Dia duduk di majelis Imam Asy-Syafi'i. Apa sebab? Kata ditegur oleh Yahya, "Man, kita kan datang bukan untuk ke sini tapi ke sini. Kamu kok duduk di situ?" Apa kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah taala? Innal haditha idza fatana bi'ulu adraknahu binuzul. Hadis kalau tak dapat dengan sanad yang tinggi masih bisa kita dapat dengan sanad yang rendah. Tahu mana sanad tinggi, sanad rendah? Enggak tahu juga. Kasih tahu, bilang enggak, biar saya jelaskan. Ini kayak ngerti tak kayak tidak. Boleh payah saja nih kebak. Sanad tinggi maksudnya perantaranya sedikit dengan Nabi. Sanad rendah semakin panjang. Tidak apa-apa, tidak dapat sanad yang tinggi, dapat sanad yang rendah. Walakin idza fatana aqlu hadzal fatah. Tapi kalau pemahaman yang dibawa oleh pemuda ini, kan Nabi Imam Syafi'i masih muda kan? Oleh pemuda ini tak dapat dicari di tempat lain. Akhirnya Imam Ahmad mendahulukan duduk di majelis Imam Asy-Syafi'i daripada duduk di majelis gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Sufyan bin Uyainah. Ini orang yang paham kelebihan orang yang punya kelebihan. Walaupun tidak sepaham semua, artinya tidak sependapat semuanya. Antum lihat sendiri pendapat Ahmad dengan Asy-Syafi'i rahimahullah dalam beberapa masalah berbeza. Iya kan? Kan berbeda? Hah? Berbeza Ustaz ya? Alhamdulillah dalam beberapa masalah. Tapi mereka manhajnya tidak berbeda. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini diantara ibtila yang Allah berikan kepada para ulama. Tetapi antum kalau nak menutupi kelebihannya seperti nak menutup matahari dengan telapak tangan. Bisa ditutup matahari telapak tangan? Hah? Kalau jauh jelas tak tertutupi. Artinya antum dengan prestasi antum tidak bisa dibandingkan. Dia punya kitab ratusan jilid, antum baru dua jilid. Kitabnya sampai ke sungai Amazon sana. Ya, kalau pandai baca ular anaconda dibacain kitab sihir. Ya, kita masih tersimpan rapi di rak-rak skripsi disertasi kampus. Nengok judul tidak berminat orang baca. Ya, kalau dibawa ke pameran kita, buku beliau, saya menyaksikan, saya kan 15 tahun, hanya 15 tahun di Madinah. Setiap tahun ada pameran kitab. Penerbit-penerbit yang ada itu semuanya membawa ke situ. Maka selalu kitab Al-Albani termasuk super bestsellernya. Kalau terlambat ngambil, dan uniknya lagi buku beliau termahal pula. Buku beliau termahal dan cepat habis. Sampai saya jadi buruk sangka waktu ini, saya bisnis kayaknya.
Ternyata yang bisnis bukan syekh, penerbitnya. Paham tuh? Enggak paham antum. Bukan syekh yang cari duit, tapi penerbit. Di mana dia? Karena ketenaran syekh, bukunya yang laris, penerbit naikkan harga. Paham tuh? Paham? Nah, jadi akhirnya kalau buku orang misalnya segini, sebesar ini, kadang bisa saya beli berapa kemarin ya, biar antum tahu. 10 rial. 10 rial. Tapi kalau buku syekh yang setebal ini, kita aslinya kita Bustasif atau Salah 3 jilid, sebeli hanya 80 rial. Mana yang mahal? Hah? 3 jilid 80 rial. Lebih, 85 tuh, 85 rial. Tapi saya harus nunggu pula 3 hari dulu. Dipesan, pas sampai pun nak berebut sama orang India juga. Dia nak beli. Jadi ada itu kaum muslimin, buku antum, coba sekali-kali bawa dia apa nanti di apa pameran kitab book fair Jakarta aja lah dulu, beli orang apa tidak? Kemudian setelah dibeli orang, nyesel orang baca atau gimana? Karena antum dengan mudah mengatakan beliau enggak, kenapa hanya seorang tukang jam. Ini yang aneh bin ajaib itu. Akhirnya saya ingat sebait syair yang ditulis dalam Syahid Nahu dulu ketika belajar Alfiyah, ya. Kana tihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihi alwa'ilu. Ada yang hafal? Enggak ya. Akhirnya bisa sih permainkan jadinya. Enggak. Ini di bab mendahulu apa namanya? Dhamir yang ada pada maf'ul didahulukan daripada fa'ilnya. Falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu. Dhamir pada asalnya kan kembali yang pada yang dahulu kan. Sekarang di sini kembali pada yang disebutkan kemudian. Boleh apa tidak? Di mana tuh tahu boleh? Di syair tadi. Kan ini syahidnya, ini buktinya. Penyair memakai itu berarti sah dalam bahasa Arab. Ini termasuk apa namanya kaidah itu kan likulli qaidatin mustatsna. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Dan antum kalau antum tahu ini nanti berguna dalam belajar akidah nanti. Walaupun kaidah akal mengatakan begini, tak mesti digunakan seperti itu terus, ya kan? Segala sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya. Ya, untuk antum boleh dipakai, tapi untuk Allah tak boleh dipakai. Jelas ya? Jelas? Makanya terimalah apa yang Allah informasikan. Nah, ini bantah lagi antum gara-gara itu nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah Syekh Al-Albani rahimahullah, kanatihin orang-orang ini kanatihin sakhratan yawman liyuhinaha, seperti seekor kambing hutan yang nak menjatuhkan batu keras, batu gunung yang patah. Yang patah? Wih, leher apa? Tanduknya sendiri. Batu tak bergerak, tapi tanduknya patah. Atau seperti yang saya katakan tadi, nak menutup matahari dengan tapak tangan. Dari jauh tak mungkin tertutup, dekat terbakar tangan. Ya kalau sempatnya dekat dengan Syekh Albani, tak tahu lo cito. Iya, tak cara gitu. Makanya orang takut bertemu dengannya. Kan pernah anda ceritakan, ada orang nak berdebat dengan Syekh Al-Albani. Orang ini mengakui tahu yang gaib. Tahu yang gaib. Syekh Albani bilang tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Atau Allah bocorkan kepada orang yang dia inginkan. Allah beritahukan kepada orang yang Allah inginkan. Dia tidak, dia tahu yang gaib. Akhirnya Syekh, ayolah kita berdebat. Pas sampai orang itu udah kata Syekh, saya mau berdebat dengan antum dengan satu syarat atau dengan 2 syarat. Dia bilang, apa syaratnya? Tapi katanya tahu yang gaib. Kenapa tanya saya lagi? Akhirnya selesai perdebatan. Ya ini buktinya Anda nggak tahu yang gaib. Yang gaib, kalau tahu yang gaib kan tidak perlu saya sampaikan. Paham tuh? Si Albani bilang saya mau berdebat dengan syarat. Dia bilang apa syaratnya? Anda kan tahu yang gaib, kenapa nanya? Ternyata dia nggak tahu syaratnya, berarti nggak tahu yang gaib. Selesai
satu sesi perdebatan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian untuk tahu antum, murid-murid beliau, bolehlah antum berceloteh dia tidak punya guru, tidak apa-apa. Tapi kan antum bilang juga seseorang tidak mungkin jadi alim kalau tidak berguru, itu ya. Kan teori antum juga bilang kita harus melalui ulama. Nah, kalau antum nak tahu, guru ayahnya ulama besar mazhab Hanafi, pamannya juga ulama besar mazhab Hanafi, keluarganya terkenal dengan ilmu. Antum keluarganya ada enggak datuknya yang ulama? Hah? Baru belajar SKS dah. Tahulah SKS itu sih. Iya. Ustaz tahu sendiri Ustaz ya. Ada kuliah kita yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Iya. Ada yang masuk di awal semester kuliah umum, kemudian masuk di akhir semester ujian akhir semester. Tiba-tiba jadi ulama besar antum. Ya, jadi ulama besar. Orang yang setiap hari duduk di masjid, kemudian masuk kuliah tiap hari sih ya, saya tidak berani mengatakan kita jadi ulama besar. Antum masya Allah dengan SKS sistem kebut semalam jadi ulama besar. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, Syekh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, murid-muridnya baik yang saya temui ataupun yang tidak diketemui, yang saya ketahui atau tidak, yang salah satunya yang pernah saya atau bukan salah satu, salah banyaknya yang pernah saya temui di antaranya adalah yang saya punya ijazah darinya Syekh Muhammad Amin Bukhobzah dari Maroko. Enggak kenalnya. Enggak. Saya nasib saya enggak terkenal aja. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Enggak kenal juga. Guru saya juga itulah ya, Dik. Antum guru saya enggak antum kenal ya. Ya, ayahnya Syekh Abdul Razak. Syekh Razak enggak kenal juga. Anaknya kenal, ayahnya enggak. Ayah dan anaknya guru saya. Nah, oh belum lahir, ayah enggak apa-apa. Baik. Ikhwani billah. Ya, dan Syekh Asim Al-Qaryuti misalnya, atau Syekh Ziyad Abadi dari Jordan, atau masyhur Hasan Salman, Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Maghrawi, Id Al-Abbasi. Di mana-mana mereka jadi ulama-ulama besar dunia. Ini didikan khusus beliau. Nah, ya. Yang kemarin saya dapat berita Syekh Abdurrahman Al-Maghrawi dari Maroko menerbitkan kitab fikih Sahih Sunnah, berdasarkan Sahih Sunnah, hanya sekitar 40 jilid. Itu baru satu kitabnya. Dia juga mentertib At-Tamhid bi Abdul Bar dengan judul Fathul Bar Tartib bi Tamhid Ibnu Abdul Bar. Pernah tengok saya? Belum juga, cari nanti. Itu juga di antara murid beliau. Nah, muridnya saja seperti ini. Dan mereka mengakui itu ilmu didapatnya dari Al-Albani. Di antara guru besar mereka akui adalah gurunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum cobalah tulis dulu Sahih Sunnah sambil merem nanti. Bikin Sahih Sunnah 80 jilid nanti. Nanti kita lihat, kita baca. Tapi tolong ya, jangan sampai menyesal kami bacanya. Jangan sampai menyesal. Karena kitab berapa banyak dibaca, nyesal kita buang waktu membacanya. Ya, nyesal buang waktu membacanya. Ya, muter-muter ke kemana. Jadi kadang-kadang saya ingat, ini cerita lagi saya nanti, enggak usah lah. Ya, ada seorang profesor pidato budaya di Taman Ismail Marzuki tahun 2006. Dan di antara yang hadir profesor juga. Dia dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dia besoknya mengeluarkan resensi hasilnya di koran media Indonesia waktu itu, dan saya baca. Atau enggak baca juga? Belum lahir 2006, mau belum? Iyalah. Nah, saya salah tanya. Jadi kata profesor ini, saya yakin sebagian besar istilah yang dibawakan oleh sang profesor dia sendiri tidak paham. Nah, ini yang profesor yang menilai profesor. Kenapa?
susah dipahami karena terlalu asyik dengan istilah-istilah asing, padahal bicara tentang budaya Indonesia. Akhirnya saya yakin dia sendiri banyak enggak paham. Nah, gimana lagi? Nah, itu profesor berlawan profesor. Saya enggak sebutlah siapa orangnya, privasi. Antum cari aja nanti searching. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, murid-muridnya sebesar itu, Syekh Ali Hasan Abdul Hamid, antum tahu sendiri berapa puluhan mungkin ratusan kitab-kitabnya yang juga murid terdekat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi inilah ujian yang Allah memang sudah sunnatullah, asyaddun nas ibtila'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Nah, kalau antum lihat nanti ahlul bidah wal ahwa semakin banyak memusuhi seorang alim, insyaallah itu petanda bahwa dia dekat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, wallahu taala alam. Baik, bukan berarti ini yang harus dicatat dengan tinta emas, catat itu. Ya, bukan kita mengatakan bahwa Al-Albani rahimahullah seperti Nabi. Paham? Atau antum sudah mulai menilai saya merendahkan Al-Albani. Syekh Al-Albani tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Saya bawakanlah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. La a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengetahui satu pun ulama yang mengetahui sunnah, yang tahu ahli sunnah Nabi SAW menguasai seluruh sunnah Nabi, menguasai seluruh sunnah Nabi dengan makna tak satu pun yang luput dari ilmunya, tidak ada. Padahal beliau bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Ishaq. Ishaq mana loh? Tidak tahu. Ishaq bin Rahuya. Bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, bertemu dengan Waqi' ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, dan seterusnya. Antum mau dengar kata Imam Syafi'i? Mau dengar? Mau kan? Nah, ikut itu. Lalu saya menarik kesimpulan, wallahu alam. Ini kesimpulan saya ya. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan itu? Sebab kalau ada yang menguasai seluruh sunnah, tidak ada yang luput satu pun, berarti dia sederajat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksum dia. Jelas? Jadi tidak. Nah, tetapi ada sunnah yang hilang, kata Syafi'i tidak, rahimahullah. Kata Imam Syafi'i tidak. Faminhum may yuhitu bisairiha. Ada yang menguasai hampir semuanya. Mungkin yang maksudnya Imam Ahmad ya, dan gurunya Imam Malik alaihi rahmatullah, dan yang lain-lainnya. Menguasai hampir semuanya, sairaha. Wa minhum man yuhitu bikatsirin minha. Menguasai banyak. Wa minhum man yuhitu bi aqalliha. Fa idza jumi'a ilmu hadza ila hadza atau ilmu ba'dihim ila ba'din la ta'zubu sunnatun minas sunani anil ummah. Apabila ilmu ini dikumpulkan dengan ilmu ini, tak satu pun sunnah yang hilang dari umat ini. Jelas? Oleh sebab itu, pahamlah kita. Ini yang diwasiatkan oleh seluruh imam kita. Tidak boleh taklid kepada seorang pun dari kami, katanya. Imam Syafi'i pesan begitu, Imam Ahmad pesan begitu, Imam Syafi'i pesan begitu, Imam Abu Hanifah pesan begitu. Apalagi mengikut salah satu ustaz. Ya, salah satu ustaz. Tidak boleh. Ini kita kan dituduh juga sama orang kan, ya tidak mau ikut mazhab tapi ikut ustaz katanya. Gitu ya. Atau ikut asal Albani bilang sahih, sahih, asal dhaif, dhaif. Sebenarnya antum baperan saja. Enggak lah. Kita kan tidak seperti itu. Tapi kalau orang awam ya memang tidak apa-apa lah. Orang awam kan boleh taklid kan. Kan orang awam kan boleh taklid kan. Antum juga yang bilang
Orang awam bahkan ada yang mewajibkan taklid malah Ustaz. Ini enggak orang. Kita bicara tentang menuntut ilmu. Alhamdulillah ya, bukan karena apa? Di waktu menyusun tesis S2 dan disertasi S3, saya sengaja mengelakkan merujuk kitab Syekh Al-Albani. Ya. Sebab supaya antum tak tuduh saya Albaniyah. Supaya tidak tuduh sebagai muqallid Al-Albani. Dia ketika mentakhrij hadis, saya upayakan tidak menukil dari Syekh Al-Albani. Kecuali kalau ada kritik dikit dari ulama, mungkin saya tampilkan. Saya usahakan itu. Kenapa? Karena ada image dan memang ada kecenderungan sebagian. Ya, seolah-olah hukumnya Syekh Al-Albani final. Tak boleh diganggu-gugat. Wallahu musta'an. Ada memang. Dan ini yang harus dihilangkan dari kita. Al-Albani adalah salah satu dari ulama dari sekian banyak ulama. Sehingga bukan seperti Nabi dia. Nah, tetapi bagi kita yang tidak punya ilmu, maka taklid dibolehkan. Tetapi taklid tidak wajib. Oleh sebab itu, sehingga kita letakkan porsi ulama di kedudukannya dan Nabi di atas itu segalanya. Sehingga tidak kita samakan antara ulama dengan Nabi SAW. Inilah manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam. Hari sudah malam. Ini kita hari sudah malam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Ini sedikit yang mau saya sampaikan. Padahal masih ada. Cuman antum kayaknya dah penuh nampaknya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi bekal untuk tidak terpengaruh oleh subuhat ahli subuhat yang mengecilkan orang yang besar, menandakan kecilnya pikiran kita, kerdilnya dan sempitnya cara berpikir kita. Kalau tidak setuju itu biasa, tetapi memfitnah itu dosanya luar biasa. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari memfitnah. Cukuplah kalau salah disebutkan salah, yang benar dikokohkan, yang salah diperbaiki. Ya saya, antum jangan marah disalahkan, tak? Jangan marah disalahkan. Dan harus berani juga menyalahkan. Tetapi jangan sampai keluar fitnah atau merendahkan. Karena itu bukan ciri khasnya orang-orang yang berakhlak yang diajarkan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.